Di sebuah hutan yang lebat di ujung desa, terdengar suara gemerisik daun dan desiran angin yang seolah mengisyaratkan kedamaian. Di tengah suasana yang tenang itu, Resi Ronggo, seorang tokoh yang dikenal sebagai guru spiritual, sedang duduk bersila di bawah pohon beringin besar. Akar-akar pohon itu menjalar di tanah, seakan menjadi saksi bisu dari setiap ajaran yang ia sampaikan. Arya Lingga, muridnya yang masih muda, duduk di depannya memandangi wajah Resi Ronggo yang penuh ketenangan. "Guru, apa arti dari Hyang Agung yang selalu kau sebutkan?" tanya Arya dengan suara lembut. Resi Ronggo membuka matanya perlahan, menatap Arya dengan penuh kasih sayang. "Hyang Agung adalah kekuatan yang meliputi segala sesuatu, anakku. Ia adalah sumber dari segala kehidupan, seperti sinar matahari yang memberikan cahaya dan kehidupan bagi dunia ini." Arya mengangguk mencoba mencerna kata-kata gurunya. "Apakah itu berarti bahwa setiap makhluk hidup memiliki hubungan dengan Hyang Agung?" "Benar, Arya," jawab Resi Ronggo. "Setiap makhluk, setiap daun yang gugur, bahkan setiap embun yang menempel di pagi hari, semuanya terhubung dengan Hyang Agung. Dalam ajaran spiritual Jawa kuno, kita percaya bahwa semua ini adalah manifestasi dari satu energi yang sama. Jadi, ketika aku melihat alam, aku sebenarnya melihat bagian dari Hyang Agung?" tanya Arya lagi, matanya berbinar. "Ya, kamu sudah mulai memahami," kata Resi Ronggo tersenyum. "Seperti wayangan yang menceritakan kisah kehidupan, alam ini juga berfungsi sebagai wayang yang memperlihatkan perjalanan jiwa kita. Kita adalah pemain di panggung kehidupan, dan Hyang Agung adalah sutradara yang mengatur semuanya." Sambil mendengarkan, Arya memperhatikan burung-burung yang terbang bebas di langit biru. "Lalu, bagaimana dengan kita, manusia? Apa peran kita di sini?" Resi Ronggo menghela napas, matanya menatap jauh ke arah pegunungan yang menjulang tinggi. "Manusia diberikan akal budi dan rasa untuk memahami kehidupan. Kita memiliki tugas untuk mencari tahu dan mengembangkan potensi diri kita, serta berkontribusi untuk kesejahteraan alam dan sesama. Ketika kita hidup selaras dengan Hyang Agung, kita akan merasakan pencerahan yang hakiki." Mendengar ini, Arya terdiam sejenak. Suara angin yang berdesir membawa aroma bunga melati yang menenangkan. "Tapi guru, bagaimana cara kita mencapai pencerahan itu?" "Melalui kesadaran," jawab Resi Ronggo. "Kesadaran akan diri sendiri dan alam sekitar. Dalam setiap langkah kita, kita harus mengingat bahwa setiap tindakan dan keputusan yang kita ambil akan berdampak. Seperti air yang mengalir, kita harus belajar untuk mengikuti arus kehidupan, tetapi tetap berpegang pada prinsip-prinsip kebaikan." Arya merenung, mencoba mengingat setiap kata yang diucapkan gurunya. "Mei, apa yang harus kulakukan untuk membangun kesadaran itu?" "Mulailah dengan meditasi," kata Resi Ronggo. "Temukan ketenangan dalam dirimu. Dalam keheningan, kamu akan mendengar suara hati yang membimbingmu. Ketika kamu duduk dalam meditasi, bayangkan dirimu sebagai bagian dari alam. Rasakan setiap napas dan hargai setiap momen yang ada." "Apakah meditasi ini juga dilakukan oleh tokoh-tokoh legenda seperti Jayabaya?" tanya Arya, teringat cerita-cerita yang sering ia dengar. Resi Ronggo tersenyum. "Tentu saja. Jayabaya, sebagai raja yang bijaksana, selalu meluangkan waktu untuk merenung dan berkomunikasi dengan alam. Ia memahami bahwa pencerahan datang dari dalam diri. Seorang raja yang baik tidak hanya mengatur kerajaannya, tetapi juga memahami perasaannya dan rakyatnya." "Mengerti, Guru," jawab Arya. "Aku ingin menjadi seperti itu, menjadi seorang pemimpin yang bijaksana." "Untuk menjadi pemimpin yang bijaksana, kamu harus terlebih dahulu memimpin dirimu sendiri," kata Resi Ronggo dengan serius. "Jaga pikiranmu, kontrol emosimu, dan pastikan setiap keputusan yang kamu buat adalah untuk kebaikan bersama." Arya mengangguk dengan penuh tekad. Dalam hatinya, ia merasa tergerak untuk lebih dalam memahami ajaran gurunya. "Sekarang tutup matamu dan biarkan dirimu merasakan alam di sekitarmu," perintah Resi Ronggo lembut. Arya mengikuti instruksi gurunya, Ilai menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam. Dalam ketenangan itu, ia merasakan angin lembut yang berbisik, seakan membawa pesan dari Hyang Agung. Suara gemericik air di sungai dekatnya seolah melodi yang menenangkan jiwa. "Rasakan," lanjut Resi Ronggo. "Semua ini adalah bagian dari diri kita. Biarkan diri kamu menyatu dengan alam." Setelah beberapa saat, Arya membuka matanya. "Aku merasa tenang, Guru. Seolah ada yang menghubungkanku dengan segalanya."
Itulah tanda bahwa kamu telah mulai menemukan pencerahan, Resi Ronggo menjawab, matanya berbinar bangga. Ingat, perjalanan ini tidak akan berakhir di sini. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar dan tumbuh. Suasana hutan mulai berubah saat sinar matahari mulai meredup, memancarkan cahaya keemasan yang menari di antara dedaunan. Waktunya kita kembali ke desa, kata Resi Ronggo, bangkit dari tempat duduknya. Besok, kita akan melanjutkan perjalanan ini. Ayo Arya. Dengan langkah ringan, keduanya meninggalkan tempat suci itu, berjanji untuk terus mencari dan menyebarkan cahaya pencerahan yang telah mereka temukan. Dalam hati Arya ada keyakinan baru untuk menjalani hidup dengan penuh kesadaran sebagai bagian dari harmoni yang lebih besar. Di tengah perjalanan pulang menuju desa, Resi Ronggo dan Arya Lingga melewati sebuah sawah yang dipenuhi tanaman padi. Warna hijau yang subur dikelilingi oleh aroma tanah yang basah, memberikan suasana yang damai. Di tengah-tengah sawah, para petani bekerja keras memanen hasil jerih payah mereka. Suara sabit yang bergetar dan tawa anak-anak yang bermain di tepi sungai mengisi udara, menciptakan harmoni yang memikat. Resi Ronggo berhenti sejenak dan menatap pemandangan di sekitarnya. Arya, lihatlah, semua ini adalah manifestasi dari Pramana, katanya dengan penuh rasa kagum. Apa yang kau maksud dengan Pramana, Guru? Tanya Arya, semakin penasaran. Apakah itu hanya tentang kebenaran? Pramana adalah kebenaran yang menghubungkan kita dengan kehidupan yang lebih bermakna, jawab Resi Ronggo. Ia adalah prinsip dasar yang memandu tindakan dan keputusan kita. Dalam setiap perbuatan, kita harus mencari Pramana yang sebenarnya. Hanya dengan begitu, kita bisa memahami hakikat hidup. Arya mengangguk, mencoba menyerap setiap kata yang diucapkan gurunya. Jadi, Pramana bisa dianggap sebagai jembatan menuju pemahaman yang lebih dalam. Betul sekali, Resi Ronggo menjelaskan. Pramana membawa kita untuk mengenali diri kita sendiri, orang lain, dan alam. Melalui Pramana, kita dapat menemukan makna dari segala sesuatu yang kita lakukan. Tanpa Pramana, kita bagaikan kapal tanpa layar, terombang-ambing tanpa tujuan. Arya merenung sejenak. Tapi, bagaimana cara kita menemukan Pramana dalam kehidupan sehari-hari? Untuk menemukan Pramana, kita harus berani bertanya pada diri sendiri, kata Resi Ronggo sambil melanjutkan langkahnya. Apa tujuan kita? Apa yang kita inginkan dalam hidup ini? Saat kita menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan jujur, Pramana akan terlihat dengan jelas. Mereka melanjutkan perjalanan dan mendekati sebatang pohon tua yang menjulang tinggi. Resi Ronggo duduk di bawah pohon itu, mengisyaratkan Arya untuk duduk bersamanya. Disinilah kita bisa merenung lebih dalam tentang Pramana, ucapnya. Arya duduk di sampingnya dan mulai merasakan ketenangan yang mengalir dari pohon itu. Apakah Pramana selalu bersifat universal? Tanyanya. Ya, Pramana itu universal, jawab Resi Ronggo. Ia ada di setiap budaya dan ajaran. Dalam tradisi Jawa, kita mengenal rasa sebagai salah satu bentuk Pramana. Rasa adalah intuisi yang muncul dari dalam diri kita, petunjuk yang mengarahkan kita kepada kebenaran. Apakah itu berarti kita harus belajar untuk mendengarkan rasa kita? Arya mencoba memahami. Benar, Arya, Resi Ronggo menjawab. Tetapi mendengarkan rasa juga membutuhkan latihan. Kita harus belajar untuk menghilangkan kebisingan dari pikiran kita agar suara hati bisa terdengar dengan jelas. Meditasi yang kita lakukan sebelumnya adalah salah satu cara untuk mencapai itu. Suara gemericik air dari sungai terdekat menambah suasana damai. Arya menatap aliran air yang jernih, melihat bagaimana air mengalir bebas, tak terhalang oleh apapun. Apakah Pramana juga berarti mengalir seperti air? Tanya Arya. Dengan tepat sekali, Resi Ronggo mengangguk. Air tidak memaksakan diri untuk mengalir, ia mengikuti jalannya sendiri. Begitu juga dengan hidup kita. Ketika kita menemukan Pramana, kita akan tahu kapan harus bertindak dan kapan harus bersabar. Apakah ada contoh Pramana dalam kehidupan nyata? Arya ingin tahu lebih banyak. Resi Ronggo tersenyum dan berkata, mari kita lihat para petani di sawah itu. Mereka bekerja keras, tapi mereka juga tahu kapan waktu untuk istirahat dan bersyukur. Mereka memahami siklus kehidupan, menanam, merawat, dan menuai. Ini adalah Pramana yang mereka pegang teguh. Arya menatap para petani yang tersenyum, merasakan kebahagiaan sederhana dalam pekerjaan mereka. Jadi mereka hidup sesuai dengan Pramana mereka?
Ya, mereka memahami bahwa hidup tidak hanya tentang hasil, tetapi juga tentang proses. Setiap langkah yang mereka ambil membawa mereka lebih dekat kepada kebenaran hidup. Inilah yang kita sebut sebagai Utyaka Guru Loka, atau pendidikan sejati yang tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga kebijaksanaan, kata Resi Ronggo. Arya merasa terinspirasi. Aku ingin bisa memahami pramana dalam hidupku sendiri, Guru. Aku ingin hidup dengan makna. Awalilah perjalananmu dengan kesadaran, Resi Ronggo menjawab. Luangkan waktu untuk merenung dan bertanya pada diri sendiri. Jangan takut untuk menemukan kebenaran meskipun terkadang itu mungkin menyakitkan. Kebenaran yang tulus akan membawamu kepada pencerahan. Malam mulai turun dan bintang-bintang satu persatu bermunculan di langit. Resi Ronggo dan Arya berdiri, bersiap untuk melanjutkan perjalanan mereka. Ayo, kita kembali ke desa, ajak Resi Ronggo. Besok, kita akan menggali lebih dalam tentang pramana dan bagaimana ia dapat mengubah hidup kita. Baik, Guru, jawab Arya penuh semangat, merasa berenergi untuk memulai perjalanan baru dalam pencarian pramana. Saat mereka berjalan di bawah sinar rembulan, Arya merasakan bahwa ia tidak hanya pulang ke rumah, tetapi juga menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hidup dan kebenaran. Dalam setiap langkah, ia berharap bisa menemukan makna sejati dalam setiap detik yang berlalu. Matahari mulai terbenam, memancarkan warna oranye keemasan yang menghiasi langit. Resi Ronggo dan Arya Lingga berjalan menuju sebuah lokasi yang dikenal sebagai Baitul Makmur, tempat yang dianggap suci dan menjadi simbol kemakmuran dalam tradisi masyarakat. Suasana di sekitar terasa magis, seolah tempat ini menyimpan banyak kisah dan makna yang menanti untuk digali. Saat mereka mendekati Baitul Makmur, Arya tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Guru, mengapa tempat ini disebut Baitul Makmur? Tanyanya dengan penuh rasa ingin tahu. Baitul Makmur adalah simbol dari kemakmuran dan keselamatan, Arya. Resi Ronggo menjawab dengan tenang. Dalam bahasa Arab, bait berarti rumah, dan makmur berarti sejahtera atau makmur. Jadi ini adalah rumah yang penuh berkah, tempat di mana manusia dapat menemukan kedamaian dan kesejahteraan. Arya merenung sejenak. Apakah setiap orang bisa merasakan kemakmuran di sini? Ya, setiap orang memiliki kesempatan untuk merasakannya, jawab Resi Ronggo. Namun, kemakmuran itu tidak hanya diukur dari harta atau materi. Kemakmuran sejati adalah ketika hati kita dipenuhi dengan rasa syukur dan kedamaian. Saat mereka tiba di pintu gerbang Baitul Makmur, Arya terpesona oleh keindahan arsitektur yang ada. Ukiran kayu yang rumit dan ornamen-ornamen yang menawan menciptakan suasana yang sakral. Lihatlah, Guru, tempat ini sangat indah, ungkap Arya, matanya berbinar-binar. Keindahan ini adalah refleksi dari apa yang kita ciptakan dengan hati, Resi Ronggo menjelaskan sambil melangkah masuk. Setiap detil yang kita lihat adalah hasil dari kerja keras dan niat baik banyak orang. Ini adalah bentuk syukur kepada Sang Pencipta. Ketika mereka melangkah ke dalam, suasana di dalam Baitul Makmur terasa tenang dan damai. Aroma dupa yang membakar menyebar di udara dan suara lembut alunan musik gamelan mengisi ruangan. Di sudut ruangan, sekelompok orang sedang berdoa dengan khusyuk, wajah mereka bersinar dalam cahaya lilin yang bergetar. Arya terpesona melihat orang-orang itu. Mereka tampak begitu damai. Apakah doa di tempat suci ini memiliki makna yang lebih dalam? Tanyanya. Doa adalah bentuk komunikasi kita dengan Yang Maha Kuasa, Resi Ronggo menjelaskan. Ketika kita berdoa, kita tidak hanya memohon sesuatu, tetapi juga menyampaikan rasa syukur dan harapan. Di Baitul Makmur, doa menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada cahaya ilahi. Arya melihat sekeliling dan merasakan getaran positif yang mengalir di tempat itu. Apakah ada cara khusus untuk berdoa di sini? Tanyanya lagi. Berdoalah dengan hati yang tulus, jawab Resi Ronggo. Hiduplah dengan kesadaran akan keberadaanmu. Cobalah untuk mendengarkan dan memahami cahaya yang ada di sekitarmu. Dalam keadaan hening, kau akan menemukan petunjuk dan bimbingan. Mereka kemudian duduk di lantai yang bersih, menutup mata sejenak. Arya mencoba mengosongkan pikirannya dan merasakan kehadiran cahaya yang dimaksud gurunya. Dalam keheningan, ia merasa seolah dikelilingi oleh energi yang mengalir, memberikan rasa aman dan damai. Setelah beberapa saat, Resi Ronggo membuka matanya dan melihat Arya. Apa yang kau rasakan, Arya? Tanyanya lembut. Rasanya sangat damai, Guru.
Seolah semua beban hidup ini menghilang, jawab Arya, terinspirasi oleh pengalaman spiritualnya. Itulah kekuatan dari Baitul Makmur, Resi Ronggo berkata sambil tersenyum. Di tempat ini, kita diajak untuk lebih waspada dan mengerti cahaya alam dunia. Semakin kita mengenal diri sendiri, semakin kita bisa melihat makna hidup yang lebih dalam. Mengapa kita perlu mengerti cahaya alam dunia, Guru? Tanya Arya, ingin memperdalam pemahaman. Karena cahaya alam adalah petunjuk untuk menjalani kehidupan ini, jawab Resi Ronggo. Ia menunjukkan arah dan memberi kita kebijaksanaan. Ketika kita mengerti cahaya itu, kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Keterhubungan dengan alam ini adalah bagian dari proses menuju pencerahan. Arya mengangguk, merasakan keinginan untuk menjelajahi lebih jauh lagi. Aku ingin belajar lebih banyak, Guru. Aku ingin menjadi seperti Anda. Setiap orang memiliki jalannya masing-masing, Resi Ronggo menjawab. Yang terpenting adalah niatmu untuk belajar dan tumbuh. Baitul Makmur adalah langkah awal, tapi perjalanan ini akan penuh tantangan. Bersiaplah untuk menghadapi setiap ujian yang datang. Saat mereka meninggalkan Baitul Makmur, Arya merasa hatinya dipenuhi harapan dan keyakinan. Ia tahu bahwa langkah-langkah yang ia ambil ke depan akan membawanya lebih dekat kepada makna sejati dari hidup dan hubungan dengan Sang Pencipta. Saat malam semakin larut dan bintang-bintang mulai bermunculan, Arya berjanji dalam hatinya untuk menjalani setiap hari dengan kesadaran dan rasa syukur. Ia percaya bahwa setiap langkahnya menuju Pramana dan Baitul Makmur akan membawa pencerahan yang lebih dalam. Malam itu, Resi Ronggo dan Arya Lingga duduk di tepi sebuah danau yang tenang. Permukaan air berkilau diterangi cahaya bulan, menciptakan suasana magis yang memukau. Suara gemercik air menambah ketenangan malam, dan aroma dedaunan hijau menyegarkan jiwa. Apa arti cahaya dalam hidup kita, Guru? Tanya Arya sambil menatap bintang-bintang yang berkilauan di langit. Mengapa Anda selalu berbicara tentang cahaya? Resi Ronggo tersenyum bijaksana. Cahaya adalah simbol pencerahan, Arya. Dalam tradisi Buddha, cahaya melambangkan pemahaman, pengetahuan, dan kesadaran. Cahaya menunjukkan kita jalan menuju kebenaran. Arya memikirkan kata-kata gurunya. Apakah cahaya juga bisa membantu kita menghadapi kesulitan dalam hidup? Cahaya mengajarkan kita untuk melihat lebih jelas, bahkan dalam kegelapan, jawab Resi Ronggo. Ketika kita mampu memahami diri sendiri dan lingkungan sekitar, kita bisa menghadapi setiap tantangan dengan bijaksana. Seperti Adi Buddha yang memberikan petunjuk dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Apa maksud Anda dengan Adi Buddha? Tanya Arya penasaran. Adi Buddha adalah manifestasi dari kesadaran yang sempurna, Resi Ronggo menjelaskan. Ia adalah sumber dari segala cahaya dan pencerahan. Dalam setiap ajarannya, Adi Buddha mengajarkan kita untuk menemukan kedamaian dalam diri, mengasah kebijaksanaan, dan menjalani hidup dengan penuh kasih sayang. Arya mengangguk, berusaha memahami. Jadi, jika kita mengikuti ajaran Adi Buddha, kita akan menemukan jalan menuju kebahagiaan? Benar, Arya. Hanya Pramana yang bisa menuntun ke surga, Resi Ronggo melanjutkan. Pramana adalah kebenaran yang abadi. Dengan memahami kebenaran, kita bisa menghindari ilusi yang sering menjerat kita. Semua yang kita alami di dunia ini adalah bagian dari perjalanan menuju pencerahan. Arya merasa terinspirasi. Bagaimana kita menemukan pramana itu, Guru? Pramana bisa ditemukan melalui praktik meditasi dan refleksi, jawab Resi Ronggo. Dengan berlatih, kita belajar untuk menyadari pikiran dan perasaan kita. Kita mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Seperti rupa yang tampaknya priyangga, semua itu adalah bagian dari diri kita yang lebih dalam. Dan jika kita terus berusaha, kita akan melihat kebenaran yang lebih besar? Arya bertanya. Sekali lagi, tidak ada yang sia-sia, Resi Ronggo menegaskan. Setiap usaha, setiap langkah yang kita ambil menuju pencerahan akan membawa kita lebih dekat kepada cahaya yang sejati. Cahaya itu tidak hanya menerangi jalan kita, tetapi juga memberi inspirasi kepada orang lain. Suasana di sekitar mereka terasa semakin hangat. Angin berhembus lembut membawa rasa damai yang mendalam. Arya menutup matanya membayangkan cahaya yang membimbingnya. Guru, apakah ada cara untuk mengundang cahaya dalam hidup kita? Arya bertanya dengan penuh harapan. Ya ada, mulailah dengan bersyukur atas segala hal kecil dalam hidup. Resi Ronggo menjawab.
Ketika kita bisa menghargai setiap momen, kita akan membuka hati kita untuk menerima cahaya. Cobalah untuk menyebarkan kasih sayang kepada orang lain. Dengan melakukannya, kita akan menjadi sumber cahaya bagi mereka yang membutuhkan. Arya merasa semangatnya terbangun. Aku ingin belajar lebih banyak tentang cara mengundang cahaya dalam hidupku, Guru. Aku tidak ingin menjadi gelap dalam dunia yang penuh tantangan ini. Keberanian untuk menghadapi tantangan adalah bagian dari perjalanan kita, Resi Ronggo berkata dengan lembut. Dengan setiap kesulitan, kita belajar untuk tumbuh dan memahami diri kita lebih baik. Ketika kita menyadari bahwa cahaya ada di dalam diri kita akan mampu menerangi jalan orang lain. Malam semakin larut dan bulan bersinar terang di atas danau. Arya merasa di dalam hatinya ada cahaya yang baru terbangun, sebuah harapan dan keyakinan untuk menjalani hidup dengan lebih bermakna. Ia tahu dengan bimbingan Resi Ronggo, ia akan terus berusaha menemukan cahaya Buddha yang akan membimbingnya menuju pencerahan. Matahari mulai terbit di ufuk timur, memancarkan sinar keemasan yang lembut. Resi Ronggo dan Arya Lingga berdiri di puncak bukit, menyaksikan keindahan alam yang terhampar di hadapan mereka. Di bawah, sawah berwarna hijau cerah terbentang, dikelilingi pepohonan yang bergetar lembut ditiup angin. Suara burung berkicau menambah harmoni pagi yang damai. Guru, lihatlah betapa indahnya alam ini, kata Arya dengan kagum. Seakan-akan alam menyambut kita dengan kehangatan dan cinta. Betul, Arya. Alam adalah cerminan dari apa yang ada di dalam diri kita, Resi Ronggo menjawab. Hanya dengan cahaya putih, yaitu yang bernama Mayanggaseta, kita dapat melihat keindahan ini dengan jelas. Arya berpikir sejenak. Apa maksud Anda dengan Mayanggasta, Guru? Mayanggasta adalah cahaya yang tulus yang menuntun kita untuk memahami hubungan kita dengan alam semesta, Resi Ronggo menjelaskan. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah bagian dari alam, kita akan belajar untuk menghargai setiap makhluk hidup di sekitar kita. Menghargai alam, apa artinya itu? Tanya Arya, penasaran. Ketika kita menghargai alam, kita belajar untuk hidup selaras dengannya, jawab Resi Ronggo. Kita menjadi lebih waspada terhadap tindakan kita. Setiap pohon yang tumbuh, setiap sungai yang mengalir, dan setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing. Kita tidak bisa hidup terpisah dari mereka. Arya mengangguk, mencoba mencerna setiap kata. Apakah ada cara untuk terhubung lebih dalam dengan alam, Guru? Ya, Arya. Pertama-tama, kita perlu meluangkan waktu untuk merenung di alam. Resi Ronggo berkata sambil menunjuk ke arah lembah. Cobalah untuk berjalan tanpa tujuan, mendengarkan suara alam dan merasakan getaran hidup di sekelilingmu. Apa yang akan saya dapatkan dari itu? Tanya Arya. Dengan melakukannya, kamu akan mulai memahami sabda dari Adi Buddha yang sejati, Resi Ronggo menjelaskan. Cahaya seta yang datang akan membuka mata hatimu, membawamu pada pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan. Kamu akan merasakan kedamaian dan keterhubungan dengan segala sesuatu. Mereka mulai berjalan menuruni bukit, menikmati setiap langkah. Suara gemericik air dari sungai kecil mengundang perhatian Arya. Guru, bisa kita berhenti sejenak di sini? Ia meminta. Silakan, Arya. Nikmati momen ini, Resi Ronggo menjawab dengan senyum. Arya duduk di tepi sungai, menyentuh air yang jernih dan dingin. Ia merasa segar dan tenang. Saya merasa seperti air ini, mengalir dengan bebas. Seakan-akan saya bisa merasakan kehidupan di dalamnya. Bagus sekali, Arya. Ketika kita terhubung dengan alam, kita belajar untuk merasakan kehidupan dalam setiap makhluk. Resi Ronggo menyemangati. Jadilah seperti air yang tidak mengenal batas dan selalu menemukan jalannya. Arya menatap langit biru, merenungkan kata-kata gurunya. Kadang-kadang, saya merasa terjebak dalam rutinitas hidup yang membosankan. Saya ingin menemukan makna yang lebih dalam. Makna hidup seringkali ditemukan di luar zona nyaman kita, Resi Ronggo menjelaskan. Buka matamu dan lihatlah, alam memiliki banyak pelajaran untuk diajarkan. Hanya dengan sabda dari Adi Buddha yang sejati, kita bisa menemukan cahaya yang membimbing kita. Apakah kita bisa menjadi cahaya itu, Guru? Arya bertanya, penuh harap. Ya, Arya. Ketika kita hidup selaras dengan alam, kita menjadi cahaya bagi orang lain. Resi Ronggo menjawab. Kita dapat menyebarkan kasih sayang dan pemahaman kepada sesama. Cahaya itu akan bersinar lebih terang saat kita berbagi dengan dunia. Setelah beberapa saat, Arya merasa terinspirasi.
Saya ingin belajar lebih banyak tentang bagaimana bisa menjadi cahaya. Apa langkah pertama yang harus saya ambil, Guru? Mulailah dengan bersyukur. Resi Ronggo menjawab, hargai setiap hal kecil yang ada di sekelilingmu. Ketika kamu bisa menghargai keindahan di sekitarmu, cahaya Mayangga Seta akan mulai muncul dalam hidupmu. Arya menatap air sungai, berjanji dalam hati untuk lebih menghargai alam dan hidup lebih sadar. Ia tahu bahwa setiap langkah kecil menuju kesadaran akan membawa dampak besar bagi dirinya dan dunia. Mereka melanjutkan perjalanan, dikelilingi oleh keindahan alam yang mengingatkan mereka akan keterhubungan setiap makhluk. Dalam hati Arya, cahaya itu mulai bersinar, membimbingnya untuk menemukan makna yang lebih dalam hidup ini. Hari mulai senja dan langit memancarkan warna-warna lembut yang memikat hati. Resi Ronggo dan Arya Lingga duduk bersila di tepi sebuah danau kecil. Airnya tenang, seperti cermin yang memantulkan keindahan alam di sekitarnya. Suara dedaunan yang bergetar lembut dihembus angin menambah kehangatan suasana. Guru, bagaimana kita bisa mencapai surga? Tanya Arya, wajahnya penuh rasa ingin tahu. Apa jalannya? Resi Ronggo tersenyum lembut. Jalan menuju surga adalah perjalanan batin yang harus kita lalui dengan kesadaran dan kedamaian. Jawabnya, cahaya maya-maya yang kamu lihat di angkasa adalah simbol harapan dan pencerahan. Ia menunjukkan bahwa surga itu ada, meskipun seringkali kita dapat melihatnya dengan mata telanjang. Arya memandang langit. Jadi, apakah cahaya itu berarti kita bisa menemukan jalan menuju surga di sini, di dunia ini? Benar, Resi Ronggo menjawab. Surga bukan hanya tempat yang jauh, ia juga bisa ditemukan dalam diri kita sendiri. Ketika kita mencapai kedamaian batin, kita dapat merasakan kebahagiaan sejati yang merupakan surga itu sendiri. Bagaimana cara mencapainya, Guru? Arya terus bertanya, ingin menggali lebih dalam. Pertama-tama, kita perlu melatih diri untuk bersyukur, Resi Ronggo menjelaskan. Setiap pagi, luangkan waktu untuk merenungkan semua hal baik dalam hidupmu. Ketika kita bersyukur, kita membuka hati kita untuk menerima lebih banyak berkah. Arya mengangguk, mencatat setiap kata. Dan setelah itu, selanjutnya kita perlu belajar untuk melepaskan, Resi Ronggo melanjutkan. Kita sering terjebak dalam pikiran dan emosi negatif yang membuat kita jauh dari kebahagiaan. Dengan melepaskan apa yang tidak perlu, kita memberi ruang bagi kedamaian untuk masuk. Tetapi bagaimana cara melepaskan semua itu? Arya bertanya. Wajahnya terlihat bingung. Latihan meditasi bisa sangat membantu, Resi Ronggo menjawab. Temukan tempat yang tenang, duduk dengan nyaman, dan fokus pada pernapasanmu. Biarkan pikiran-pikiranmu mengalir tanpa menahan atau menghakimi. Dengan cara ini, kamu akan belajar untuk melihat dengan jelas apa yang penting dalam hidupmu. Arya merenungkan jawaban itu. Saya ingin mencoba, Guru. Apakah ada langkah lain yang perlu saya ambil? Bersikaplah penuh kasih dan hormat terhadap semua makhluk, Resi Ronggo menambahkan. Ketika kita bersikap baik kepada orang lain dan lingkungan sekitar, kita menciptakan energi positif yang akan membawa kita lebih dekat ke surga. Arya bersemangat. Jadi dengan menyebarkan kasih sayang, kita juga bisa mencapai kedamaian? Betul sekali, Resi Ronggo berkata sambil tersenyum. Seperti Baitul Makmur, tempat suci yang memancarkan keselamatan dan kedamaian, kita juga dapat menciptakan Baitul Makmur dalam hidup kita sendiri. Tempat di mana kita merasa aman dan damai, dikelilingi oleh cinta dan kasih sayang. Malam mulai merangkak dan bintang-bintang mulai bermunculan di langit. Arya memandangi bintang-bintang itu, merasa terinspirasi. Guru, apakah ada cara untuk merasakan kedamaian batin itu lebih cepat? Selalu ingat bahwa perjalanan ini adalah proses yang berkelanjutan, Resi Ronggo menjelaskan. Sabar adalah kunci. Ketika kamu menjalani jalan spiritual ini dengan penuh rasa syukur dan cinta, cahaya maya-maya akan membimbingmu menuju surga. Arya merasa semangatnya membara. Saya berjanji untuk mengikuti petunjuk Anda, Guru. Saya ingin menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Jangan hanya berjanji, tapi juga berusaha, Resi Ronggo menambahkan. Ingat, perjalanan ini adalah milikmu. Setiap langkah kecil yang kamu ambil menuju pencerahan adalah langkah menuju surga. Mereka berdua terdiam sejenak, menikmati keheningan malam. Suara alam yang lembut mengisi udara, menciptakan suasana damai. Arya menutup matanya sejenak, membayangkan jalan yang akan ditempuhnya. Saya akan melakukannya, Guru.
Saya akan mencari surga di dalam diri saya. Arya berjanji dengan penuh keyakinan. Resi Ronggo mengangguk dengan bangga. Ingat Arya, surga bukan hanya tujuan, tetapi juga perjalanan. Nikmati setiap momennya dan biarkan cahaya dari dalam dirimu bersinar. Malam itu, di bawah langit berbintang, Arya merasakan semangat baru dalam dirinya. Ia tahu bahwa jalannya menuju surga telah dimulai, dan setiap langkah yang diambilnya adalah bagian dari perjalanan spiritual yang mengarah pada kedamaian batin dan kebahagiaan sejati. Di pagi yang sejuk, Resi Ronggo dan Arya Lingga kembali berkumpul di tepi danau. Suara burung berkicau menyambut hari baru, dan sinar matahari perlahan menyinari permukaan air, menciptakan gelombang cahaya yang berkilauan. Arya duduk dengan semangat, siap mendengarkan ajaran guru tercintanya tentang Trikaya. Guru, Arya mulai dengan rasa ingin tahu, apa sebenarnya Trikaya itu? Resi Ronggo menatap jauh ke danau. Trikaya adalah konsep yang sangat mendalam, katanya. Ia terdiri dari 3 bentuk eksistensi, fisik, mental, dan spiritual. Ketiga bentuk ini saling terhubung, membentuk keseluruhan diri kita. Arya mengerutkan dahi. Bagaimana bisa ketiga aspek ini saling terhubung, Guru? Bayangkanlah Arya, Resi Ronggo menjelaskan, tubuh fisik kita adalah kendaraan untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Namun, tanpa pikiran yang jernih dan hati yang tenang, tubuh itu tidak akan berfungsi dengan baik. Arya merenung sejenak. Jadi, pikiran dan perasaan kita mempengaruhi tubuh kita? Ya, benar sekali, jawab Resi Ronggo. Jika pikiranmu dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketidakpastian, tubuhmu akan merasakan dampaknya. Kesehatan mentalmu sangat memengaruhi kesehatan fisikmu. Begitu juga sebaliknya, tubuh yang sehat dapat mendukung pikiran yang positif. Lalu, apa peran spiritual dalam semua ini? Arya melanjutkan pertanyaannya. Spiritualitas adalah jembatan antara fisik dan mental, Resi Ronggo menjelaskan. Ketika kita terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri, kita menemukan makna dan tujuan dalam hidup. Ini adalah cahaya yang memberi arah dalam kegelapan. Mendengar itu, Arya merasa terinspirasi. Apakah kita bisa melatih diri untuk menghubungkan ketiga aspek ini, Guru? Pastinya, jawab Resi Ronggo. Latihan meditasi adalah salah satu cara terbaik. Melalui meditasi, kita dapat menenangkan pikiran, memperhatikan tubuh, dan membuka hati kita untuk pengalaman spiritual. Arya mengangguk. Tapi kadang-kadang sulit untuk menenangkan pikiran, Guru. Banyak sekali hal yang mengganggu perhatian kita. Resi Ronggo tersenyum. Itu adalah hal yang wajar. Saat kamu meditasi, jika pikiran-pikiran itu muncul, jangan berusaha untuk menekannya. Alih-alih, biarkan mereka muncul, lalu kembalikan fokusmu pada napas. Ini adalah bagian dari proses. Arya merasa lebih percaya diri. Saya akan mencobanya. Bagaimana dengan warna-warni yang datang, seperti dalam Baitul Muqaddas? Warna-warni itu simbol dari pengalaman spiritual yang kita miliki, Resi Ronggo menjelaskan. Setiap warna mewakili emosi dan pengalaman yang berbeda. Dalam perjalananmu, kamu akan menemukan berbagai warna yang mencerminkan perjalanan hidupmu. Belajarlah untuk menghargai setiap warna, karena semuanya berkontribusi pada siapa dirimu. Jadi, semua pengalaman, baik dan buruk, itu penting. Arya bertanya. Ya, semuanya penting, jawab Resi Ronggo dengan tegas. Setiap pengalaman adalah pelajaran. Ketika kamu dapat melihat nilai dalam setiap momen, kamu akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Saat mereka berbicara, awan putih berarak di langit, seolah turut mendengarkan percakapan mereka. Arya menatap ke arah Resi Ronggo dengan rasa hormat yang mendalam. Saya ingin belajar untuk menghargai setiap warna dalam hidup saya, Guru. Bagaimana saya bisa memulainya? Mulailah dengan menyadari perasaanmu, kata Resi Ronggo. Ketika kamu merasakan kebahagiaan, syukuri itu. Ketika kamu merasakan kesedihan, terima dan pelajari apa yang bisa dipelajari darinya. Keterhubungan dengan Trikaya akan membantumu memahami bahwa semua itu adalah bagian dari perjalananmu. Arya merasa hatinya penuh dengan semangat baru. Saya akan berusaha keras untuk terhubung dengan diri saya yang utuh. Saya ingin hidup dengan lebih penuh. Bagus Arya, Resi Ronggo berkata, senyumnya menambah kehangatan suasana. Ingatlah, cahaya datang dalam pancaran dari yang tidak terlihat. Ketika kamu membangun keterhubungan ini, cahaya itu akan membimbingmu, menuntunmu pada pencerahan yang lebih dalam. Keduanya terdiam sejenak, membiarkan ketenangan dan keindahan alam meresap ke dalam jiwa mereka.
Arya merasakan bahwa setiap saat yang mereka habiskan bersama adalah bagian dari perjalanan spiritual yang tak ternilai. Di antara cahaya pagi dan kicauan burung, ia tahu bahwa ia sedang menuju arah yang benar, menuju keterhubungan dengan Trikaya, menuju kehidupan yang lebih berarti dan berdaya. Cahaya sejati. Di tengah hutan yang rimbun, di mana cahaya matahari hanya menyentuh permukaan tanah dalam bentuk kilauan-kilauan kecil, Arya Lingga dan Resi Ronggo duduk di bawah sebuah pohon besar. Daun-daun bergoyang lembut di angin, menciptakan suasana yang damai dan penuh dengan kehangatan. Arya merasakan kedamaian di dalam hatinya, namun pertanyaan-pertanyaan tentang dirinya terus mengganggu pikirannya. Guru, Arya memulai, suaranya bergetar lembut, apa itu cahaya sejati yang Anda maksudkan? Bagaimana kita bisa menemukannya dalam diri kita? Resi Ronggo tersenyum bijak. Cahaya sejati adalah setiap jiwa manusia, Arya. Ia adalah inti dari keberadaan kita yang bersinar terang tanpa wayangan. Namun banyak orang yang kehilangan jejak cahaya itu karena terjebak dalam kebisingan dunia dan ilusi. Arya merenungkan kata-kata tersebut. Jadi, cahaya sejati itu bukan sesuatu yang datang dari luar, tetapi ada di dalam diri kita. Persis, jawab Resi Ronggo. Cahaya sejati adalah pengakuan akan siapa diri kita yang sebenarnya. Dalam perjalananmu mencari jati diri, kamu akan menghadapi berbagai tantangan dan kebingungan. Tapi ingatlah bahwa cahaya itu selalu ada, menanti untuk ditemukan. Apa yang harus saya lakukan untuk menemukannya, Guru? Arya bertanya penuh harap. Langkah pertama adalah mengheningkan pikiranmu, Resi Ronggo menjelaskan. Cobalah untuk menemukan waktu sepi dalam hidupmu, di mana kamu bisa merenung tanpa gangguan. Dalam keheningan, cahaya sejati akan mulai bersinar. Arya membayangkan dirinya duduk di tempat sunyi, mengabaikan semua kesibukan dunia. Tapi bagaimana jika saat saya mencoba menenangkan pikiran, semua masalah dan keraguan justru muncul, tanyanya. Itulah tantangan yang harus kamu hadapi, kata Resi Ronggo. Saat kamu mengheningkan pikiran, segala sesuatu yang terpendam akan muncul ke permukaan. Jangan takut untuk merasakannya. Izinkan dirimu untuk merasakan sakit, kesedihan, bahkan kebingungan. Itu adalah bagian dari proses pencarian. Mendengar itu, Arya merasa tergerak. Jadi, tidak ada yang sia-sia dalam perjalanan ini, ya Guru. Bahkan kesakitan dan kesedihan pun memiliki makna. Benar, jawab Resi Ronggo dengan tegas. Setiap pengalamanmu, baik yang menyakitkan maupun menyenangkan, adalah pelajaran yang membentuk dirimu. Seiring berjalannya waktu, kamu akan belajar untuk melihat keindahan dalam setiap pengalaman. Cahaya matahari semakin condong, menciptakan bayangan yang panjang di bawah pohon. Arya merasakan kehangatan itu, dan dalam hatinya, ia mulai memahami apa yang dimaksud dengan cahaya sejati. Saya ingin belajar untuk indahan dalam hidup saya, apapun bentuknya, ucapnya. Lakukanlah dengan penuh kesadaran, kata Resi Ronggo. Setiap hari, ambil waktu untuk merenungkan pengalamanmu. Apa yang telah kamu pelajari dari setiap situasi? Bagaimana perasaanmu? Dengan melakukannya, kamu akan lebih dekat dengan cahaya sejati dalam dirimu. Arya mengangguk, hatinya penuh tekad. Saya akan mencobanya, Guru. Saya akan berusaha untuk mengamati diri saya sendiri dan mencari cahaya itu. Bagus, Arya, kata Resi Ronggo, senyum hangatnya menguatkan semangat Arya. Ingatlah, cahaya yang sejati adalah abadi. Ia mengisi dunia yang luas, dan ketika kamu menemukannya, kamu tidak hanya menemukan dirimu, tetapi juga makna yang lebih dalam kehidupan. Apakah Anda percaya bahwa semua orang bisa menemukan cahaya sejati mereka? Arya bertanya lagi, matanya berbinar penuh harapan. Ya, jawab Resi Ronggo. Setiap manusia memiliki potensi untuk menemukan cahaya sejatinya. Terkadang mereka hanya membutuhkan bimbingan dan keberanian untuk menjelajahi kegelapan yang ada dalam diri mereka. Dengan ketekunan dan keinginan yang tulus, cahaya itu akan muncul. Saat matahari mulai terbenam, suasana di sekitar mereka berubah menjadi keemasan. Arya merasakan kehangatan dari cahaya itu, seolah-olah alam semesta sedang merangkulnya. Terima kasih, Guru. Saya akan ingat semua yang Anda katakan. Mari kita tutup hari ini dengan meditasi, ajak Resi Ronggo. Dengan menutup mata, kita akan mulai merasakan cahaya sejati di dalam diri kita. Arya menutup matanya, menghirup napas dalam-dalam, dan membayangkan cahaya yang bersinar di dalam hatinya. Dalam keheningan, ia mulai merasakan kedamaian yang mendalam.
Ia menyadari bahwa cahaya itu adalah bagian dari dirinya, cahaya sejati yang tidak akan pernah padam. Keberanian untuk menjadi manusia. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh pegunungan, Arya Lingga duduk di atas batu besar di pinggir sungai. Suara gemericik air mengalun lembut seolah-olah mengundang kedamaian dalam hatinya. Namun di dalam pikirannya, ia merasa gelisah. Resi Ronggo mendekat dan duduk di sampingnya. "Ada apa, Arya? Sepertinya ada yang mengganggu pikiranmu," tanyanya, suaranya penuh kelembutan. Arya menarik napas dalam-dalam. "Guru, saya merasa seperti terjebak di antara pilihan-pilihan yang sulit. Kehidupan ini penuh ketidakpastian dan tantangan. Saya ingin berani, tetapi kadang-kadang rasa takut itu membuat saya ragu." Resi Ronggo mengangguk, memahami keraguan yang dirasakan muridnya. "Keberanian bukan berarti tidak merasa takut, Arya. Keberanian adalah kemampuan untuk melangkah maju meskipun kita merasa takut. Dalam menghadapi tantangan, kita harus berani berdiri teguh dalam keyakinan kita." Arya menatap sungai yang mengalir di depan mereka. "Tapi bagaimana cara saya menemukan keberanian itu, Guru? Terkadang, semua warna raga dan emosi ini membuat saya bingung." "Duk, belum turun ke rupa-rupa warna raga," Resi Ronggo menjelaskan. "Setiap warna mewakili berbagai pengalaman dan emosi yang kita rasakan sebagai manusia. Kita tidak bisa menghindar dari pengalaman itu. Kita harus menerima dan memahami bahwa setiap warna memiliki makna tersendiri." "Maksud Anda, setiap perasaan, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, itu penting?" Arya bertanya, mulai mengerti. "Betul sekali," kata Resi Ronggo. "Cahaya yang gemilang-gemilang tanpa wewayangan adalah kejujuran kita dalam menghadapi diri sendiri. Dalam keberanian kita untuk merasakan dan mengakui perasaan kita, kita mulai menemukan kekuatan yang sejati." Arya merenungkan kata-kata itu. "Tapi bagaimana jika saya merasa tidak cukup kuat untuk menghadapi tantangan itu?" "Setiap orang memiliki kekuatan dalam diri mereka, meskipun kadang sulit untuk melihatnya," Resi Ronggo menjawab. "Cobalah untuk ingat momen-momen ketika kamu merasa berani. Apa yang kamu lakukan, siapa yang membantumu. Mengingat kembali momen itu bisa memberimu kekuatan." Arya mengingat saat pertama kali ia berbicara di depan orang banyak. "Saya merasa sangat gugup. Tetapi ketika saya melihat dukungan dari teman-teman dan guru-guru saya, keberanian itu muncul. Saya bisa berbicara dan berbagi ide saya," katanya, senyum mulai merekah di wajahnya. "Lihat, keberanian itu ada dalam dirimu. Yang perlu kamu lakukan adalah menemukannya kembali setiap kali kamu menghadapi tantangan." Resi Ronggo menambahkan, senyumnya memberi keyakinan. "Mungkin saya juga harus berlatih untuk berbicara dan bertindak dengan lebih terbuka," Arya berkata. "Saya akan mencoba untuk tidak takut pada penilaian orang lain." "Betul, Arya. Ketika kamu bisa menerima diri sendiri, keberanianmu akan tumbuh. Jangan ragu untuk menunjukkan siapa dirimu sebenarnya, meskipun kadang itu sulit. Ingatlah, setiap orang memiliki cerita dan perjuangan masing-masing. Kita semua berjuang untuk menemukan tempat kita di dunia ini." Resi Ronggo menjelaskan dengan bijak. Arya mengangguk, hatinya terasa lebih ringan. "Saya akan berusaha, Guru. Saya ingin menjadi lebih berani dan menghadapi dunia dengan keyakinan." "Bagus. Semoga cahaya dalam dirimu terus bersinar meskipun dalam kegelapan," Resi Ronggo berkata. "Kita akan melanjutkan perjalanan ini bersama. Setiap langkah yang kamu ambil adalah bagian dari proses menuju pencerahan." Saat matahari mulai tenggelam di balik pegunungan, cahaya oranye keemasan menyinari sungai. Arya merasakan kehangatan dari cahaya itu, dan dalam hatinya ia bertekad untuk menghadapi tantangan hidup dengan keberanian yang baru. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak hanya mencari cahaya sejatinya, tetapi juga menjadi cahaya bagi orang lain. Dengan semangat baru, Arya dan Resi Ronggo melanjutkan perjalanan mereka menyusuri tepi-tepi sungai dengan keberanian yang mengalir di dalam diri Arya, sebuah cahaya yang tidak akan pernah padam. Di sebuah pagi yang cerah, Arya Lingga dan Resi Ronggo berjalan menyusuri padang yang dipenuhi dengan bunga-bunga berwarna-warni. Kicauan burung dan angin sepoi-sepoi menciptakan suasana damai di sekitar mereka. Dalam perjalanan, Arya merasa ada yang ingin ia sampaikan kepada gurunya. "Guru," Arya mulai, menatap ke arah langit biru yang terbentang luas. "Apa sebenarnya arti kesadaran dalam hidup kita? Mengapa itu begitu penting?"
Resi Ronggo berhenti sejenak memandang bunga-bunga di sekeliling mereka. Kesadaran adalah kemampuan kita untuk hadir di saat ini, untuk merasakan dan mengamati segala sesuatu di sekitar kita. Menghadapi keindahan bumi, kita bisa merasakan betapa luar biasanya ciptaan ini. Kesadaran membuat kita lebih peka terhadap kehidupan. Arya mengangguk, berusaha memahami. Jadi kesadaran itu seperti membuka mata kita untuk melihat dan merasakan lebih dalam. Betul sekali, Arya. Resi Ronggo menjawab, ketika kita benar-benar hadir, kita akan menemukan keindahan dalam setiap momen. Cobalah untuk merasakan setiap langkahmu, setiap hembusan angin, rasakan sinar matahari di kulitmu. Semua ini adalah bagian dari perjalananmu. Arya mengambil napas dalam-dalam, merasakan kehangatan matahari yang menyentuh wajahnya. Saya merasa lebih hidup ketika saya melakukan itu, Guru. Tetapi, terkadang pikiran saya penuh dengan kekhawatiran dan distraksi. Kesadaran bukanlah hal yang selalu mudah, Resi Ronggo mengakui. Kita hidup di dunia yang penuh dengan gangguan. Namun, momen-momen kecil seperti ini, momen ketika kita bisa terhubung dengan alam, adalah kesempatan bagi kita untuk kembali kepada diri sendiri. Marmanya pasti bahwa kedatangan kita di dunia ini bukanlah kebetulan, Arya berkata. Ada cahaya yang mendatang, yang menuntun kita untuk menemukan makna hidup. Cahaya itu adalah pencerahan, kata Resi Ronggo. Pencerahan datang ketika kita berhasil membebaskan diri dari belenggu pikiran dan kekhawatiran. Ketika kita mencapai kesadaran yang lebih tinggi, kita akan menemukan kedamaian dalam diri kita. Arya menatap gurunya, mata penuh rasa ingin tahu. Bagaimana cara kita bisa mencapai pencerahan itu, Guru? Dengan melatih kesadaran kita setiap hari, cobalah untuk mengamati pikiran dan perasaanmu tanpa menghakimi. Resi Ronggo menjelaskan. Luangkan waktu untuk meditasi, untuk berdiam diri dan merenung. Dalam keheningan, kamu akan menemukan kebenaran tentang diri sendiri. Apakah itu berarti kita perlu mengabaikan dunia di sekitar kita? Arya bertanya. Tidak sama sekali. Justru sebaliknya, Resi Ronggo menjawab. Kita perlu hadir dalam dunia ini dengan kesadaran penuh. Ketika kita melihat keindahan dan rasa syukur dalam setiap hal, kita akan lebih menghargai kehidupan. Dengan begitu, kita dapat menjalani hidup yang lebih bermakna. Mendengar ini, Arya merasa terinspirasi. Saya ingin belajar banyak tentang kesadaran dan pencerahan, Guru. Saya ingin hidup dalam setiap momen tanpa rasa takut atau khawatir. Mulailah dari hal-hal kecil, Resi Ronggo menyarankan. Setiap kali kamu merasa cemas, berhentilah sejenak dan perhatikan napasmu. Rasakan bagaimana udara masuk dan keluar dari tubuhmu. Dengan begitu, kamu akan menemukan pusat ketenangan di dalam dirimu. Arya tersenyum, merasa ada harapan baru dalam dirinya. Saya akan berusaha, Guru. Saya ingin menjadi pribadi yang lebih sadar dan paham akan diri sendiri. Bagus, Arya. Ingatlah, perjalanan menuju pencerahan adalah proses yang berkelanjutan. Teruslah bertanya, teruslah belajar. Setiap pengalaman yang kamu hadapi adalah pelajaran berharga, Resi Ronggo menegaskan. Dengan semangat yang baru, Arya dan Resi Ronggo melanjutkan perjalanan mereka. Di sepanjang jalan, Arya merasa seolah-olah dunia di sekitarnya menjadi lebih hidup. Setiap langkah, setiap suara, setiap cahaya menjadi bagian dari pengalaman yang lebih besar. Ia tahu dengan setiap napas yang diambil, ia semakin dekat dengan pencerahan yang dicari. Matahari perlahan mulai terbenam, mewarnai langit dengan warna-warna yang menakjubkan. Arya merasakan cahaya itu sebagai pengingat bahwa dalam kegelapan sekalipun selalu ada harapan yang bersinar. Dan di dalam hati Arya, cahaya itu tumbuh semakin terang, sebuah pencerahan yang siap untuk menerangi jalan hidupnya. Di suatu sore yang tenang, saat cahaya matahari perlahan meredup dan langit mulai dipenuhi nuansa jingga, Arya Lingga dan Resi Ronggo duduk di bawah pohon beringin tua yang rindang. Suasana damai dan sejuk membuat Arya merenungkan perjalanan yang telah dilaluinya. Ia merasa ada kebutuhan mendalam untuk memahami makna dari kembali ke awal. Guru, Arya memulai. Suaranya pelan namun penuh rasa ingin tahu, apa arti sebenarnya dari kembali ke awal dalam perjalanan spiritual kita. Resi Ronggo menatap Arya dengan penuh pengertian. Kembali ke awal adalah proses mengingat kembali akar kehidupan kita, Arya. Dalam perjalanan ini, kita sering kali tersesat dalam berbagai pencarian dan harapan. Namun, sesungguhnya kebahagiaan sejati terletak pada pengakuan akan asal kita.
Seperti cahaya yang bersinar dari tempat yang sama, Arya bertanya, berusaha memahami. Benar. Resi Ronggo menjawab, seperti yang kau katakan, cahaya di lumbung angkasa maya-maya. Cahaya itu berasal dari sumber yang sama, Hyang Agung, kekuatan yang meliputi segala sesuatu. Kita semua terhubung dalam satu kesatuan. Arya mengangguk, mencoba meresapi kata-kata gurunya. Tetapi bagaimana kita bisa menemukan kembali sumber itu? Bagaimana cara kita mengingat asal-usul kita? Dengan menjelajahi diri sendiri dan menggali kedalaman hati kita. Seringkali kita terjebak dalam dunia luar, mengabaikan suara batin kita, Resi Ronggo menjelaskan. Dalam keheningan, kita dapat mendengar sabdanya yang penuh kebijaksanaan. Disitulah kita menemukan kembali siapa diri kita yang sebenarnya. Apakah ada cara khusus untuk melakukan itu, Guru? Arya bertanya. Cobalah untuk bermeditasi. Carilah tempat yang tenang, tempat di mana kamu bisa duduk tanpa gangguan. Tutup matamu dan fokus pada napasmu. Rasakan setiap hembusan napas masuk dan keluar dari tubuhmu. Dalam ketenangan itu, kamu akan menemukan petunjuk tentang jalanmu kembali. Resi Ronggo menjelaskan. Arya menutup matanya sejenak, membayangkan dirinya berada di tempat yang tenang, di mana suara alam mengelilinginya. Saya ingin mencoba, Guru. Saya ingin menemukan kebahagiaan sejati. Bersinar berpindah angan, cahaya yang membimbing kita. Kita diciptakan untuk bersatu dengan cahaya itu, untuk kembali kepada sabdanya. Resi Ronggo mengingatkan, setiap langkah dalam perjalanan ini adalah pelajaran. Bahkan ketika kita merasa tersesat, ingatlah bahwa kembalinya kita ke awal selalu dimulai dengan satu langkah kesadaran. Jadi saat kita kembali ke akar kita juga kembali kepada kebahagiaan yang telah hilang? Arya bertanya lagi, ingin memastikan. Ya, Arya. Kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta benda atau pencapaian di dunia ini. Ia bersumber dari dalam diri kita. Ketika kita kembali kepada diri kita yang asli, kita akan menemukan kedamaian yang selama ini kita cari. Resi Ronggo menjelaskan dengan tenang. Arya merasakan kehangatan dalam kata-kata gurunya. Apa yang terjadi jika kita tidak pernah kembali ke akar kita? Jika kita terus-menerus berlari tanpa henti, kita mungkin akan kehilangan diri kita sendiri. Hidup kita akan dipenuhi dengan kekosongan, walaupun terlihat penuh dari luar. Resi Ronggo menjawab, tetapi jika kita berani untuk berhenti sejenak, merenung, dan kembali, kita akan menemukan kembali kebahagiaan yang sejati. Dalam keheningan, Arya merenungkan kata-kata tersebut. Ia merasakan kedamaian menyelimuti jiwanya, seolah-olah sebuah beban berat terangkat dari pundaknya. Saya bersyukur atas bimbingan dan ajaran guru. Saya akan berusaha kembali ke awal menemukan sumber kebahagiaan dalam diri saya sendiri. Resi Ronggo tersenyum, merasa bangga pada muridnya. Ingat, Arya, perjalanan spiritual adalah perjalanan seumur hidup. Setiap langkah yang kau ambil adalah bagian dari penemuan dirimu. Jangan takut untuk menggali lebih dalam dan menemukan cahaya yang bersinar dalam dirimu. Saat hari mulai gelap dan bintang-bintang mulai bermunculan di langit, Arya merasa seolah-olah ia tidak hanya kembali ke awal, tetapi juga melangkah menuju masa depan yang penuh harapan. Dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan ini adalah tentang menemukan diri dan menciptakan makna dalam hidup. Di bawah pohon beringin tua itu, Arya merasakan ikatan yang lebih kuat dengan alam dan diri sendiri. Ia berjanji untuk terus mencari, terus belajar, dan terus mencintai hidup, karena kebahagiaan sejati selalu ada di dalam jiwanya. Di sebuah pagi yang cerah, saat embun masih menempel pada dedaunan dan burung-burung berkicau riang, Arya Lingga duduk di depan Resi Ronggo di tepi sungai. Suara gemericik air menambah keheningan, dan aroma segar dari alam mengisi udara. Arya merasakan semangat baru dalam dirinya, seolah-olah ia bersiap untuk memahami lebih dalam tentang Tribuana. Guru, Arya memulai, suaranya penuh harap. Apa yang dimaksud dengan Tribuana dan bagaimana kita bisa menghidupkan konsep ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Resi Ronggo tersenyum. Tribuana terdiri dari 3 dunia. Dunia fisik, dunia mental, dan dunia spiritual. Ketiga dunia ini saling terkait dan membentuk keseluruhan eksistensi kita. Mengerti Tribuana berarti memahami bahwa kita tidak hanya hidup dalam dunia fisik, tetapi juga harus menjaga keseimbangan mental dan spiritual. Arya mengangguk, berusaha menyerap setiap kata. Lalu, bagaimana kita bisa bangkit dari berbagai kesulitan menuju kehidupan yang lebih baik dengan memahami Tribuana ini?
Pertama, kita harus mengenali realitas dunia fisik kita. Ini adalah dunia yang terlihat, tempat kita menjalani kehidupan sehari-hari. Namun ingatlah bahwa segala sesuatu bersifat sementara, Resi Ronggo menjelaskan. Setiap tantangan yang kita hadapi di dunia fisik adalah pelajaran untuk pertumbuhan kita. Aku mengerti, Guru. Tapi bagaimana dengan dunia mental? Tanya Arya, penuh rasa ingin tahu. Dunia mental adalah ruang di mana pikiran dan perasaan kita beroperasi. Ini adalah tempat kita berjuang melawan ketakutan, keraguan, dan kecemasan. Dengan mengendalikan pikiran kita dapat mengatasi rintangan yang ada. Resi Ronggo menjawab. Meditasi dan refleksi adalah kunci untuk membebaskan pikiran dari belenggu. Jadi, bagaimana kita dapat menghubungkan dua dunia itu dengan dunia spiritual? Arya bertanya lagi, semakin terpesona. Dunia spiritual adalah sumber dari segala kehidupan. Disinilah kita menemukan kekuatan yang lebih besar dari diri kita sendiri. Melalui hubungan kita dengan Hyang Agung, kita dapat memperoleh pencerahan dan kebangkitan, Resi Ronggo menjelaskan. Yang ditujukan pada Samadyaning, menggenggam nyata yang mulia sempurna. Inilah saat di mana ketiga dunia berkolaborasi menciptakan harmoni. Arya merasakan gelombang kesadaran baru mengalir dalam dirinya. Bagaimana kita dapat menghidupkan kebangkitan ini dalam kehidupan kita? Dengan menerima kesulitan sebagai bagian dari perjalanan, kita belajar untuk tidak terjebak dalam keputusasaan. Kita bangkit dari setiap kegagalan dan belajar dari pengalaman itu, Resi Ronggo menjelaskan. Kembali mulia ke dirinya, sabda gaib menyimbangkan bumi. Ketika kita menemukan keseimbangan antara ketiga dunia ini, kita tidak hanya menyelamatkan diri kita sendiri, tetapi juga orang lain di sekitar kita. Jadi, setiap kali kita menghadapi kesulitan, kita harus ingat untuk melihat lebih dalam ke dalam diri kita. Arya bertanya, mengonfirmasi. Benar sekali, ketika kita menghadapi badai kehidupan, ingatlah bahwa setiap badai pasti akan berlalu. Tribuana ada untuk membantu kita memahami dan mengatasi setiap tantangan. Dengan memperkuat ikatan antara ketiga dunia ini, kita akan menemukan kebangkitan yang membawa kita menuju kehidupan yang lebih baik. Resi Ronggo mengakhiri. Arya merasa terinspirasi oleh kata-kata gurunya. Ia tahu bahwa perjalanan spiritualnya tidak akan pernah berakhir, tetapi ia siap untuk menghadapi setiap tantangan dengan semangat baru. Ia bersyukur atas semua pelajaran yang telah ia terima dan bertekad untuk mengaplikasikan ajaran Tribuana dalam hidupnya. Terima kasih, Guru. Saya akan berusaha menghidupkan kebangkitan dalam diri saya dan membantu orang lain bangkit dari kesulitan mereka juga, ujar Arya dengan tekad. Saat mereka berdua duduk di tepi sungai, Arya merasakan damai yang mendalam mengalir dalam dirinya. Ia melihat cahaya pagi yang menyinari air, menciptakan kilauan indah, dan merasa bahwa hidupnya seperti sungai akan terus mengalir, menemukan jalan dan mengatasi rintangan, menuju ke arah kebangkitan yang lebih baik. Tribuana penuh bangkit menyelamatkan nyawa. Resi Ronggo mengulangi, menegaskan makna dari semua pelajaran yang telah mereka diskusikan. Dalam hati Arya, ia merasa bersyukur karena telah menemukan jalan menuju pencerahan dan bersiap untuk menghadapi dunia dengan semangat yang baru. Pamit sinareng sak penuh asah, asih lan asuh, nuwun.